menyampaikan Kelompok 4, Ibu. kelompok 4 ya. Oke, silakan on cam yang menyampaikan materi kelompok 4. Kelompok 4 berarti yang dibahas mengenai jajar genjang ya. Iya, Ibu. Oke, silakan kelompok 4. Baik, Ibu, saya izin share screen ya, Ibu. Iya, Mbak, silakan, Mbak. Mungkin suaranya agak keras sedikit ya. Di saya kecil. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat, Mbak. Silakan. Baik, izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai materi jajar genjang. Boleh di next? Di sini saya tidak sendiri, saya Kayla Firlianjani bersama rekan-rekan saya, Ramzi Oktavian Ramadandi, Rifda Najla, Tara Katabina, dan juga Najwa Wilda Nur Ahmad. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Rifda Najla. Pada Rifda dipersilahkan. Baik, terima kasih Kayla atas kesempatannya. Jadi untuk materi yang pertama itu kita masuk ke jajar genjang yang pertama, dimulai dari definisi jajar genjang itu sendiri. Jadi jajar genjang adalah salah satu bentuk dari bangun sisi 4 yang paling banyak menjadi genus dari bangun sisi 4 lainnya. Keistimewaan dari jajar genjang adalah memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi genus jajar genjang itu adalah kelompok besar atau bangun datar lainnya yang memiliki ciri sama seperti jajar genjang, yaitu mempunyai dua pasang sisi berhadapan sejajar. Jadi, jika sebuah bangun segi 4 masih memenuhi ciri yang sama seperti itu, maka pasti otomatis masuk ke dalam genus jajar genjang. Contohnya ada persegi panjang, belah ketupat, dan juga persegi. Nah, berbeda halnya dengan trapesium. Trapesium itu tidak termasuk ke dalam genus jajar genjang karena bangun ini hanya mempunyai satu pasang sisi sejajar. Nah, oke. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sebentar. Ada definisi 52. Definisi 52 ini berbunyi segi 4 itu adalah poligon yang memiliki 4 sisi. Artinya, setiap bangun datar yang tersusun dari 4 ruas garis dan membentuk satu bentuk tertutup, maka otomatis disebut segi 4. Nah, jadi dari definisi ini kita hanya menegaskan jumlah sisinya saja tanpa melihat panjang sisi, besar sudut, atau bentuknya seperti apa. Contoh ini ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan yang lainnya. Atau di sini saya ambil contoh gambar yaitu gambar persegi. Di sini kan persegi ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, dari titik-titik ini kita dapat menghubungkan sebuah sisi. Nah, di sini persegi ini ada beberapa sisi yaitu ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Nah, sisi-sisi ini jumlahnya itu ada 4 sisi. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke definisi 53, yaitu berbunyi jajar genjang adalah segi 4 yang sisi-sisi berhadapannya itu sejajar. Nah, jadi artinya jika kita lihat bentuknya, sisi atas ini nih, yang AB ini sejajar dengan sisi bawah. Lalu sisi kiri ini sejajar dengan sisi kanan. Nah, jadi setiap sisi itu punya pasangan yang arahnya sama sehingga bentuknya teratur meskipun terlihat miring. Misalnya ini sisi AB kan, sisi AB itu sejajar dengan sisi DC. Nah, dia tuh arahnya miring ke kanan atas. Lalu sisi AD itu sejajar dengan BC. Maka kedua sisi ini tuh mengarah ke kiri bawah, miring ke kiri bawah seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalil 35. Nah, dalil 35 ini berbunyi
sisi-sisi berhadapan sebuah jejer genjang adalah kongruen. Jadi dalil ini tuh menyatakan bahwa pada jejer genjang ABCD berlaku ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Artinya, sisi-sisi yang berhadapan pada jejer genjang adalah sama panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembuktian dari 30 pembuktian dari dalil 35. Nah, di sini kan kita punya gambar jejer genjang seperti ini ya. Ada jejer genjang ABCD. Jadi diketahui di sini ada ABCD adalah sebuah jejer genjang. Nah, maka kita akan membuktikan bahwa ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Nah, di sini kita melakukan pembuktian dengan baris dua kolom, pembuktian dua kolom. Nah, di sini pertama pernyataan itu ada ABCD adalah jejer genjang. Maka alasannya itu diketahui dari tadi ini di soal ini. Lalu yang kedua, pernyataan yang kedua ada ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC dan ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC. Alasannya itu adalah definisi dari jejer genjang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jejer genjang adalah segi empat yang sisi-sisi berhadapannya itu sejajar. Nah, eh di sini berarti kan ini apa namanya sisi-sisi yang berhadapan itu ada sisi AB berhadapan dengan sisi DC, berarti mereka sejajar. Terus sisi AD berhadapan dengan sisi BC, mereka juga sejajar. Nah, lalu pernyataan yang ketiga ada garis AC memotong garis AB dan DC di titik A dan C. Nah, ini tuh menggunakan alasan definisi dari transversal. Jadi garis transversal itu adalah garis yang memotong dua garis di dua titik yang berlainan. Pada gambar yang termasuk garis transversal itu adalah garis AC. Karena memotong dua garis sejajar yaitu garis A dan garis AB dan garis DC. Nah, kemudian pernyataan yang keempat itu ada sudut BAC kongruen dengan sudut DCA. Alasannya itu adalah dalil 29 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut sehadapnya itu kongruen. Nah, di gambar itu terlihat AB ini kan sejajar dengan DC. Nah, di sini garis transversalnya itu adalah AC. Maka sudut yang berhadapannya itu adalah sudut BAC dan sudut DCA. Nah, maka kedua sudut itu kongruen. Nah, lalu pernyataan yang kelima itu ada sudut BCA kongruen dengan sudut DAC. Alasannya itu adalah dalil 28 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka dua sudut dalam berseberangan itu kongruen. Nah, pada gambar nih terlihat bahwa AD itu sejajar dengan BC. Nah, di sini garis AC itu transversalnya. Maka sudut berseberangannya itu ya adalah sudut BCA dan juga sudut BAC. Nah, kedua sudut ini kongruen atau sama besar. Nah, kemudian ada pernyataan keenam yaitu ruas garis AC kongruen dengan ruas garis AC. Nah, alasannya itu adalah postulat refleksi untuk ruas garis. Jadi ruas garis apapun selalu sama dengan dirinya sendiri, sehingga diagonal AC tentu sama panjang dengan AC itu sendiri. Nah, lalu masuk ke pernyataan ketujuh yaitu segitiga DAC kongruen dengan segitiga BCA. Nah, alasannya itu postulat asa atau postulat angle side angle atau postulat sudut sisi sudut. Nah, bunyinya itu jika dua sudut dan sisi yang berada di antara kedua sudut tersebut pada suatu segitiga kongruen dengan dua sudut dan sisi di antara kedua sudut tersebut pada segitiga lainnya, maka kedua segitiga itu kongruen. Jadi di sini di gambar ini misalnya ini kan segitiga pertama dan ini segitiga kedua. Nah, jadi pada langkah sebelumnya kan kita sudah mengetahui sudut BAC itu kongruen sama sudut BCA ya. Dan sudut BCA itu kongruen sama sudut BAC. Nah, kedua sudut ini tuh berarti dua pasang sudut yang emang kongruen, kan? Lalu kita sebelumnya juga udah mengetahui ruas garis AC kongruen dengan ruas garis AC. Nah, ini tuh termasuk ke dalam sisi yang sama. Jadi tadi dua pasang sudut tadi itu terdapat
sebuah sisi di antara mereka, yaitu sisi AC. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga DAC itu kongruen dengan segitiga BCA. Nah, pernyataan yang terakhir itu ada ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Alasannya itu definisi poligon yang kongruen, yaitu berbunyi poligon yang kongruen adalah dua poligon yang memiliki perkawanan satu-satu antara titik-titik sudutnya sehingga semua sisi yang berkawan itu kongruen dan semua sudut yang berkawan itu kongruen. Nah, tadi kan udah diketahui dua segitiga itu kongruen. Nah, maka semua sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Jadi sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang juga sama panjang. Nah, sehingga dari pembuktian ini kita telah menunjukkan bahwa pada jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan itu adalah kongruen. Maka kita dapat simpulkan bahwa dalil 35 itu terbukti benar. Oke, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Najwa Wilda. Untuk Najwa Wilda, dipersilakan. Oke, terima kasih dari Najwa. Boleh dulu. Buat selanjutnya itu ada definisi 54 yang bunyinya yaitu persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki sebuah sudut siku-siku. Bisa dilihat di sini pada gambar yang pertama itu ada jajar genjang A, B, C, D dengan salah satu sudut besar sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, sesuai definisi 54, maka jika salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, maka jajar genjangnya akan berubah menjadi persegi panjang yang masing-masing sudutnya itu 90 derajat. Itu bisa kita lihat dari sifat jajar genjang, yaitu jumlah sudut yang bersebelahan pada jajar genjang adalah 180 derajat. Nah, di sini kan sudut B-nya 90 derajat. Sedangkan jumlah dua sudut yang bersebelahan itu 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B itu 180 derajat. Karena sudut B 90 derajat, berarti otomatis sudut A akan 90 derajat juga. Begitu pula berlaku dengan B dan C. Makanya semua sudutnya akan jadi 90 derajat dan akan membentuk persegi panjang. Boleh dilihat. Selanjutnya ada definisi 55, yaitu persegi adalah persegi panjang yang memiliki dua sisi yang bersisian kongruen. Bisa dilihat di sini di gambar 1 adalah gambar persegi panjang ABCD, yang dimana sesuai definisi ruas garis AB sama dengan ruas garis AD. Nah, sesuai sifat dari persegi panjang, yaitu sifat kekongruenan sisi yang berhadapan. Jika AD sama dengan AB, berarti AD sama dengan BC dan BC sama dengan AB. Yang awalnya cuma AB sama dengan AD, karena sifat kekongruenan sisi yang berhadapan, maka kita akan dapatkan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Dan itu akan berubah menjadi persegi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada dalil 36, yaitu sudut-sudut yang berhadapan sebagai jajar genjang kongruen. Nah, di sini kita punya jajar genjang A, B, C, D, yang masing-masing sudutnya yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, di sini kita tahu A, B, C, D adalah jajar genjang, maka kita akan buktikan bahwa sudut A itu kongruen dengan sudut C, dan sudut B itu kongruen dengan sudut D. Boleh di... Nah, oke. Untuk pembuktiannya kita menggunakan pembuktian dua kolom. Buat pernyataan yang pertama yaitu A, B, C, D adalah jajar genjang, dan alasannya itu karena diketahui di soal. Untuk pernyataan kedua adalah ruas garis AB sejajar dengan ruas garis BC, dan ruas garis AD sejajar dengan BC. Alasannya yaitu definisi yang bunyinya jajar genjang adalah segi empat yang sisi-sisi berhadapannya sejajar. Selanjutnya kita buat ruas garis AC. Berarti ruas garis AC itu memotong ya di tengah-tengah sini, ya. Berarti dia menjadi garis transversal. Oke, buat pernyataan yang ketiga itu kita buat AC. Alasannya itu postulat, terdapat satu dan hanya satu garis melalui titik sembarang. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang keempat, ruas garis AC transversal A, ruas garis AB, dan ruas garis BC, dan ruas garis AC transversal ruas garis AD dan ruas garis BC. Alasannya itu lawan definisi. Transversal adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. Untuk pernyataan yang kelima adalah sudut BAC kongruen dengan sudut ACD, dan sudut
CAD kongruen dengan sudut ACB. Alasannya yaitu lawan definisi sudut dalam berseberangan. Untuk pernyataan yang keenam yaitu sudut BAC ditambah sudut CAD kongruen dengan sudut ACB ditambah sudut ACB. Alasannya yaitu postulat penjumlahan sudut. Buat pernyataan yang ketujuh, sudut A kongruen dengan sudut C. Kenapa sudut A kongruen dengan sudut C? Karena dari pernyataan yang keenam itu kan ada sudut BAC ditambah sudut CAD. Nah, yang kita tahu sudut-sudut kecil ini jika dijumlahkan akan menjadi sebuah sudut besar yaitu sudut A. Nah, berarti dari pernyataan 6 itu kita bisa simpulkan sudut A kongruen dengan sudut C. Nah, selanjutnya di pernyataan 8, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat dan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Alasannya yaitu dari sifat jejer genjang yang bunyinya sudut dalam yang bersebelahan pada jejer genjang adalah bersuplemen, berarti totalnya adalah 180 derajat. Selanjutnya bisa kita buat pernyataan 9, sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut A dan sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut A. Alasannya itu postulat penjumlahan untuk sudut. Untuk pernyataan yang ke-10, sudut B sama dengan sudut D. Alasannya yaitu postulat transitif. Selanjutnya, untuk pernyataan yang ke-11, sudut B kongruen dengan sudut C. Alasannya yaitu dari definisi. Sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Karena dari pernyataan 10 kan besar sudut B sama dengan besar sudut D. Berarti kita bisa simpulkan sudut B itu kongruen dengan sudut D. Maka dalil 35 ini terbukti benar. Boleh deh. Selanjutnya dalil 37 yaitu diagonal sebuah jajar genjang saling berpotongan di tengah. Nah, di sini ada gambar jajar genjang A, B, C, D. Terus yang masing-masingnya ada titik tengahnya yaitu E. Nah, kita diketahui A, B, C, D adalah jajar genjang. Terus kita akan membuktikan bahwa ruas garis A itu kongruen dengan ruas garis CE dan ruas garis B itu kongruen dengan ruas garis DE. Buat pembuktiannya kita menggunakan pembuktian 2 kolom. Untuk pernyataan yang pertama, ABCD adalah jajar genjang, alasannya karena diketahui. Untuk pernyataan yang kedua, ruas garis AB sejajar dengan ruas garis BC. Alasannya yaitu definisi jajar genjang adalah segi 4 yang sisi-sisi berhadapannya sejajar. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BC. Untuk alasannya yaitu dari dalil, sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Untuk pernyataan yang keempat, sudut BAC kongruen dengan sudut BCA dan sudut BAE kongruen dengan sudut BCE. Alasannya yaitu dalil sudut dalam berseberangan. Untuk pernyataan yang kelima, sudut ABD kongruen dengan sudut CBD dan sudut ABE kongruen dengan sudut CDE. Tempat sudut berseberangan. Untuk pernyataan ke-6, segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDE. Alasannya itu dalil sudut sisi sudut. Dari pernyataan 345 maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga CDE. Untuk pernyataan yang ke-7, ruas garis AE kongruen dengan ruas garis CE dan ruas garis BE kongruen dengan ruas garis DE. Alasannya yaitu definisi poligon yang kongruen. Buat materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kaila Firly. Kepada Kaila Firly dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini ada definisi 56 yang berbunyi, belah ketupat adalah jajar genjang yang memiliki dua sisi yang bersisian kongruen. Bentuknya seperti ini. Jadi next. Selanjutnya di sini ada dalil 38 yang berbunyi keempat sisi sebuah persegi kongruen yang bentuknya seperti ini. Sudut ABCD boleh dibuktikan di slide selanjutnya.
Oke, di sini diketahui ABCD adalah persegi, maka buktikan ruas garis AB kongruen ruas garis BC kongruen ruas garis CD kongruen ruas garis DA. Pada pernyataan yang pertama, ABCD adalah persegi, alasannya diketahui. Pada pernyataan yang kedua, ABCD adalah jajar genjang dengan ruas garis AB kongruen ruas garis BC. Alasannya definisi yang berbunyi persegi adalah jajar genjang yang memiliki sudut siku yang memiliki dua sisi yang bersisian kongruen. Pada pernyataan yang ketiga, ruas garis AB kongruen ruas garis CD dan ruas garis BC kongruen ruas garis DA. Alasannya dalil, yaitu sisi-sisi berhadapan sebuah jajar genjang kongruen. Pada pernyataan yang keempat, ruas garis AB kongruen ruas garis BC kongruen ruas garis CD kongruen ruas garis DA. Alasannya postulat untuk ruas garis. Maka pada pembuktian dalil 38 ini terbukti. Boleh di next. Di sini ada dalil 39 yang berbunyi keempat sisi sebuah belah ketupat kongruen. Boleh di next. Pembuktiannya yaitu diketahui ABCD adalah belah ketupat, maka buktikan ruas garis AB kongruen ruas garis BC kongruen ruas garis CD kongruen ruas garis DA. Maka pada pernyataan yang pertama, ABCD adalah belah ketupat, alasannya diketahui. Pada pernyataan yang kedua, BCD adalah belah ketupat dengan ruas garis AB kongruen ruas garis BC. Alasannya definisi, belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Pada pernyataan yang ketiga, ruas garis AB kongruen ruas garis CD dan ruas garis BC kongruen ruas garis DA. Alasannya dalil sisi-sisi berhadapan sebuah jajar genjang kongruen. Pada pernyataan yang keempat, ruas garis AB kongruen ruas garis BC kongruen ruas garis CD kongruen ruas garis DA. Alasannya postulat untuk ruas garis. Maka pada pembuktian dalil 39 terbukti. Boleh di next. Oke, pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ramzi. Baik, terima kasih kepada Kayla Firly atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi 57 yang berbunyi trapesium adalah segi empat yang memiliki satu dan hanya satu pasang sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AB dengan sisi DC. Selanjutnya definisi 58 yang berbunyi trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki sisi yang tidak sejajar kongruen. Jadi sisi yang tidak sejajar itu artinya yang sisi sampingnya, maka sisi samping trapesium sama kaki itu adalah kongruen. Oke, selanjutnya ada dalil 40 yang berbunyi sudut alas sebuah trapesium sama kaki adalah kongruen. Maka di sini kita dapat gambar trapesium ABCD dengan sisi bawahnya itu AB dan sisi atasnya itu DC. Maka diketahui ABCD adalah trapesium sama kaki dan yang harus dibuktikan itu sudut A kongruen dengan sudut B. Nah, berikut adalah pembuktiannya. Kita membuktikan memakai bukti dua kolom. Yang pertama yaitu pernyataan ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC dan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BC. Alasannya itu diketahui. Lalu pernyataan yang kedua itu dibuat ruas garis DE dengan alasan postulat, yaitu terdapat satu dan hanya satu garis yang menghubungkan dua titik sembarang, yaitu titik D dan E. Selanjutnya pernyataan nomor 3 bisa kita buat DECB adalah jajar genjang. Alasannya itu diketahui. Pernyataan nomor 4 yaitu ruas garis DE sejajar dengan ruas garis BC. Alasannya itu lawan definisi, yaitu jajar genjang adalah segi empat yang sisi berhadapannya sejajar. Lalu pernyataan yang kelima ada ruas garis AB transversal ruas garis DE dan ruas garis CB. Alasannya itu lawan definisi, yaitu transversal adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. Lalu pernyataan yang berikutnya itu nomor 6, sudut AED kongruen dengan sudut EBC. Alasannya itu selanjutnya ada pernyataan nomor 6, yaitu sudut AED kongruen dengan sudut EBC. Alasannya itu dalil. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut sehadapnya itu kongruen. Lalu pernyataan berikutnya ada ruas garis ED kongruen dengan ruas garis BC. Alasannya itu adalah dalil, yakni
sisi-sisi berhadapan sebuah jajar genjang adalah kongruen. Lalu yang pernyataan berikutnya ada ruas garis AD kongruen dengan ruas garis ED. Alasan itu postulat transitif untuk sudut. Untuk ruas garis, maaf di situ salah. Seharusnya untuk ruas garis. Lalu pernyataan nomor 9, maka bisa kita simpulkan segitiga AEB adalah segitiga sama kaki. Alasannya itu lawan definisi, di mana segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang kongruen, yaitu sudut AD dan sudut ED yang barusan kita buktikan. Lalu pernyataan nomor 10, sudut DAE kongruen dengan sudut AED. Alasannya itu dalil yang berbunyi jika dua sisi sebuah segitiga kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut adalah kongruen. Maka pernyataan akhir yang dapat kita ambil yaitu sudut DAE kongruen dengan sudut EBC. Alasannya itu postulat transitif untuk sudut. Maka terbukti untuk dalil 40 yang berbunyi sudut alas sebuah trapesium sama kaki adalah kongruen. Bisa di next. Nah, di sini ada contoh soal untuk dalil 40, yaitu diketahui ABCD adalah trapesium sama kaki dengan garis AD sejajar dengan garis BC, lalu garis RS bisektor tegak lurus ruas garis BC. Di sini kita diminta membuktikan garis RS melalui titik E. Nah, di sini ada pembuktiannya. Kita membuktikan dengan dua kolom. Pernyataan yang pertama itu BACD adalah trapesium sama kaki. Alasannya itu diketahui. Selanjutnya pernyataan nomor 2 itu ada ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. Alasannya itu definisi, yaitu trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki sisi yang tidak sejajar kongruen. Lalu pernyataan berikutnya bisa kita buat, yaitu sudut ABC kongruen dengan sudut DCB. Alasannya itu dalil, yaitu sudut alas sebuah trapesium sama kaki adalah kongruen. Selanjutnya pernyataan nomor 4 ada garis EC transversal garis AD dan garis BC, lalu garis BE transversal garis AD dan garis BC. Alasan itu lawan definisi, yakni transversal adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. Lalu pernyataan nomor 5 ada sudut EAD dan sudut ABC adalah sudut sahadap dan sudut EDA dan sudut DCB juga sudut sahadap. Alasan itu lawan definisi untuk sudut sahadap. Lalu pernyataan nomor 6 ada sudut EAD kongruen dengan sudut ABC dan sudut EDA kongruen dengan sudut DCB. Alasannya itu dalil. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut sahadapnya adalah kongruen. Lalu pernyataan berikutnya ada sudut EAD kongruen dengan sudut EDA. Alasannya itu dalil. Jika dua sudut kongruen dengan dua sudut yang kongruen, maka dua sudut tersebut juga kongruen. Lalu pernyataan nomor 8 ada ruas garis EA kongruen dengan ruas garis ED. Alasannya itu dalil. Jika dua sudut sebuah segitiga kongruen, maka sisi-sisi di depan sudut tersebut juga kongruen. Selanjutnya ada pernyataan nomor 9 yaitu ruas garis EB kongruen dengan ruas garis EC. Alasannya itu postulat penjumlahan untuk ruas garis. Lalu ada pernyataan nomor 10 yakni garis RS bisektor tegak lurus ruas garis BC. Alasannya itu diketahui. Maka bisa kita simpulkan yaitu pernyataan yang 11. Garis RS melalui titik E. Alasannya itu dalil. Jika sebuah titik berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, maka titik tersebut terletak pada bisektor tegak lurus garis tersebut. Maka terbukti. Selanjutnya ada dalil 41 yang berbunyi, jika sisi-sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Maka di sini bisa dilihat gambar jajar genjang dengan ABCD dan diketahuinya itu adalah ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC dan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. Maka yang harus kita buktikan adalah ABCD adalah jajar genjang. Pembuktiannya ada di sini ya. Untuk pernyataan yang pertama bisa kita tulis ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC dan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC. Untuk alasannya itu diketahui dari soal. Selanjutnya nomor 2 dibuat ruas garis BD.
Alasannya itu postulat, yakni terdapat satu dan hanya satu garis yang menghubungkan dua titik sembarang. Lalu pernyataan berikutnya ada ruas garis BD, transversal ruas garis AD, dan ruas garis BC. Alasannya itu lawan definisi, yakni transversal adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. Lalu nomor 4 ada ruas garis BD kongruen dengan ruas garis BD. Alasannya itu postulat refleksi untuk ruas garis. Maka bisa kita buat pernyataan yang kelima, yakni segitiga ADB kongruen dengan segitiga CBD dengan alasan postulat sisi. Lalu nomor 6, pernyataan nomor 6 itu sudut ADB kongruen dengan sudut CBD. Alasan itu definisi poligon yang kongruen dari segitiga yang sebelumnya kongruen. Lalu pernyataan yang berikutnya ada sudut ADB dan sudut CBD adalah sudut dalam berseberangan. Alasan itu lawan definisi sudut dalam berseberangan. Lalu pernyataan nomor 8, ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC. Alasannya itu dalil yang berbunyi, jika dua garis dipotong transversal sehingga sudut dalam berseberangannya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Lalu pernyataan nomor 9, ruas garis BD transversal ruas garis AB dan ruas garis DC. Untuk alasannya itu sama dengan nomor 3, yaitu lawan definisi untuk transversal. Selanjutnya, pernyataan nomor 10 yaitu sudut ABD kongruen dengan sudut CDB. Itu alasannya postulat sisi. Selanjutnya ada pernyataan nomor 11 yaitu sudut ABD dan sudut CDB adalah sudut dalam berseberangan. Untuk alasannya itu lawan definisi untuk sudut dalam berseberangan. Lalu untuk pernyataan nomor 12 itu ada ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC. Alasannya itu dalil yang berbunyi, jika dua garis dipotong transversal sehingga sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Dan yang terakhir, pernyataan 13 itu kita dapat ABCD adalah jejer genjang. Alasannya itu lawan definisi. Jejer genjang adalah segi empat yang sisi-sisi berhadapannya itu sejajar. Maka terbukti untuk dalil 41. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Taraka Tabina. Pada Taraka, saya persilakan. Baik, terima kasih Ramzi atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada dalil 42, yaitu jajar genjang jika diagonal sebuah segi empat saling berpotongan di tengah, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Jadi seperti dilihat ini ada jajar genjang ABCD dan titik tengah mulai E. Jika jika ruas AC dan ruas BD berpotongan di E, maka bangun tersebut adalah jajar genjang. Wait, next. Ini ada pembuktian dari dalil 42. Diketahui segi 4 ABCD dengan diagonal AC dan BD berpotongan di E, AE kongruen EC dan BE kongruen ED. Buktikan bahwa ABCD jajar genjang. Di pernyataan pertama kita tulis AE kongruen EC dan BE kongruen ED itu diketahui. Alasannya untuk pernyataan nomor 2, sudut AEB dan sudut CED sudut bertolak belakang. Ini adalah lawan definisi yaitu sudut yang bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar yang berlawanan. Pernyataan 3 ada sudut AEB kongruen dengan sudut CED. Yang ini adalah dalil jika dua sudut bertolak belakang maka kongruen. Terus pernyataan 4 ada segitiga AEB kongruen dengan segitiga CED. Ini adalah postulat SDS. Dan pernyataan 5 ada ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Ini adalah definisi poligon kongruen dari postulat SDS tersebut. Dan terus ada pernyataan ke-6 ada sudut ABE kongruen dengan sudut CDE. Ini juga didapat dari definisi poligon kongruen. Terus ada ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC. Ini dalil jika sudut dalam berseberangan kongruen maka garis sejajar. Next. Ada apa maksudnya? Sekarang ada pernyataan ke-8 yaitu sudut AED dan sudut CED adalah sudut bertolak belakang untuk alasan sama seperti nomor 2.
Terus pernyataan 9 ada sudut AED dan sudut CEB kongruent dengan sudut CEB. Ini dalil jika dua sudut bertolak belakang maka kongruen. Ada yang pernyataan 10 ada segitiga AED kongruen dengan segitiga CEB. Ini adalah dapat dari Kostat SDS. Yang pernyataan 11 ada ruas garis AD kongruen dengan ruas garis CB. Ini dapat dari definisi poligon kongruen. Terus yang ke-12 ada sudut DEB kongruen dengan sudut BCE. Jadi juga dapat dari definisi poligon kongruen. Yang ketiga, pernyataan 13 ada ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC. Ini didapat dari dalil jika sudut dalam berseberangan kongruen maka garis sejajar. Yang ke-14 ada terbukti bahwa ABCD jajar genjang itu adalah definisi dari jajar genjang. Maka dalil 42 terbukti. Next. Sekarang ada dalil 43. Dalil 43 adalah jika sebuah segi 4 memiliki sepasang sisi berhadapan kongruen dan sejajar, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Jadi semisal bahwa bahwa garis AB dan garis DC itu kongruen dan sejajar, maka bangun tersebut adalah sebuah jajar genjang. Next. Ini ada pembuktian dari 43, ya diketahui bahwa segi 4 ABCD dengan AB kongruen CD dan AB sejajar dengan CD, buktikan bahwa ABCD jajar genjang. Pertama, kita tahu bahwa AB kongruen CD dan AB sejajar dengan CD, ini diketahui. Kedua, pernyataan kedua adalah AC adalah transversal. Ini adalah definisi dari transversal. Yang ketiga adalah sudut BAC kongruen dengan sudut DCA. Alasannya adalah dari sudut dalam berseberangan karena AB sejajar dengan CD dan AC transversal, maka sudut dalam berseberangan kongruen. Ada di pernyataan nomor 4 adalah AC kongruen dengan AC, ini adalah postulat refleksi ruas garis. Yang kelima ada segitiga ABC kongruen dengan segitiga CBA, ini adalah postulat didapat dari postulat SDS. Yang keenam adalah pernyataan keenam ada sudut BCA kongruen dengan sudut DAC. Ini adalah definisi poligon yang kongruen. Yang ketujuh adalah BC interruas garis BC sejajar dengan ruas garis AD. Ini adalah dalil jika sudut dalam berseberangan kongruen maka garis sejajar. Yang terakhir adalah ABC adalah jajar genjang. Ini terbukti dari definisi jajar genjang. Maka dari 43 terbukti. Next. Di sini ada beberapa contoh soal dari dalil 43. Pertama, contoh soal pertama ini adalah diketahui ABCD jajar genjang, at di tengah dari ruas garis AD dan F di tengah dari ruas garis BC. Buktikan bahwa AFC adalah jajar genjang. Dari pernyataan nomor 1, ABC adalah jajar genjang itu diketahui. Dan pernyataan nomor 2 bahwa garis AD sejajar dengan garis BC itu adalah definisi. Jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Yang pernyataan 3 adalah ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Ada dalil jika dalil sisi berhadapan sebuah jajar genjang kongruen. Nomor 4, E di tengah dari ruas garis AD dan F di tengah dari ruas garis BC itu diketahui. Pernyataan nomor 5 itu ruas garis AE kongruen dengan ruas garis FC itu adalah didapat dari postulat pembagian untuk ruas garis. Dan yang keenam, AFC adalah jajar genjang. Alasannya adalah dalil jika sebuah segi 4 memiliki sepasang sisi berhadapan kongruen dan sejajar, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Next. Ini contoh soal 2 dari 43, yaitu diketahui bahwa E di tengah dari ruas garis AC dan E di tengah dari ruas garis DF dan D di tengah dari ruas garis AB. Buktikan bahwa DBCF adalah jajar genjang. Next. Eh, di tengah dari
Pertanyaan pertama adalah titik tengah dari AC, ruas garis AC, titik tengah dan titik tengah dari DF itu diketahui. Maka ruas garis AE kongruen dengan ruas garis CE dan ruas garis DE kongruen dengan ruas garis FE. Definisi titik tengah ini dapat dari definisi titik tengah, yaitu titik tengah ruas garis adalah titik tengah yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Kedua, pernyataan ketiga adalah sudut AED dan sudut CEF adalah sudut yang bertolak belakang. Ini didapat dari definisi bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar yang berlawanan. Yang pernyataan keempat ada sudut AED kongruen dengan sudut CEF, yaitu dalil jika dua sudut adalah sudut yang bertolak belakang, maka sudut tersebut kongruen. Yang kelima ada segitiga AED kongruen dengan segitiga CF adalah poslat SDS yang berbunyi jika poslat dua segitiga terdapat perkawanan antara titik sudutnya dan dua sisi dan dua apit pada segitiga pertama kongruen dengan dua sisi dan sudut apit yang berkawan pada segitiga kedua, maka dua segitiga tersebut kongruen. Oke, next. Pernyataan 6 ada sudut ADE kongruen dengan sudut CFE dan AD kongruen dengan sudut dengan itu. Bentar. Yang keenam ada sudut ADE kongruen dengan sudut CFE dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis CF. Ini ada definisi poligon kongruen. Yang pernyataan ketujuh ada sudut ADE dan sudut CFE adalah sudut dalam berseberangan. Ini adalah definisi sudut dalam berseberangan, yaitu sudut dalam berseberangan adalah dua sudut yang berbentuk oleh transversal yang memotong dua garis. Dua sudut tersebut di daerah dalam berlainan pihak terhadap transversal dan berlainan titik sudut. Pernyataan ke-8 ada ruas garis DF adalah transversal dari AB dan FC. Ini adalah definisi transversal. Transversal adalah garis yang memotong dua garis di dua titik yang berlainan. Yang pernyataan 9 ada ruas garis AB sejajar dengan ruas garis FC. Ini dalil jika dua garis dipotong transversal sehingga sudut dalam berseberangnya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Tanggal 10 ada D titik tengah ruas garis AB ini diketahui, dan tanggal 11 ada AD titik yang dan tanggal 11 ada ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BD. Ada definisi titik tengah. Titik tengah adalah ruas garis titik tengah adalah ruas garis titik tengah ruas garis adalah titik tengah yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Ini ada dua pernyataan terakhir, yaitu pernyataan 12 BD kongruen dengan ruas garis BD kongruen dengan ruas garis CF, itu adalah poslat transitif untuk ruas garis jika ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BD dan ruas garis AD kongruen dengan ruas garis CF, maka ruas garis BD kongruen dengan ruas garis CF. Dan pernyataan terakhir, DBCF adalah jarak jang. Ini adalah dari 43. Jika sebuah segi empat memiliki sepasang sisi berhadapan kongruen dan sejajar, maka segi empat tersebut adalah jajar jang. Maka terbukti. Seperti itu cukup paparan dari materi saya. Saya akan kembali ke saya Firly. Baik, terima kasih rekan-rekan saya yang sudah membantu memaparkan materi-materinya. Di sini selanjutnya akan ada latihan soal untuk teman-teman. Boleh di next aja. Adakah yang mau mempresentasikan hasil jawabannya untuk latihan soal 1 ini? Oke, sembari menunggu teman-teman, mungkin ada tanggapan atau saran dari Bu Dwi terhadap kelompok kami? Ya, terima kasih. Kelompok 4 ya, atas pemaparannya secara umum sudah bagus, apa namanya, presentasinya ya, materi yang sudah disampaikan, di mana dalil-dalilnya juga apa namanya, dibuktikan ya, apa namanya. Cuman mungkin nanti apa namanya, tambahannya mungkin itu
sebelum membuktikan itu kita harus mempunyai kognisi analisis ya. Sebelum apa namanya masuk ke dua kolom kan kita mempunyai kognisi analisis ya. Nah, mungkin itu tambahannya. Kalau yang lain-lain saya rasa sudah bagus dan sudah baik pemahamannya, cara membacanya juga apa namanya sudah yang saya dengar sih sudah tepat ya seperti ruas garis, garis dan lain sebagainya. Mungkin karena perjalanan kuliahnya juga sudah apa namanya semakin menuju ke ujungnya saya rasa udah apa namanya sudah bagus ya. Nah, ini nanti temannya diminta untuk menjawab gitu ya. Nanti didahului dulu dengan apa sih sebelum masuk ke bukti dua kolom ke kognisi analisisnya dulu mungkin ya. Misalnya di situ kan apa namanya soalnya ya teman-teman ya. Soalnya itu kan di situ kan diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC, ya kan? Kemudian garis AF tegak lurus dengan garis DE, kemudian ruas garis BD kongruen dengan ruas garis CE ya. Kita membuktikan, disuruh membuktikan bahwa garis DE itu sejajar ya dengan garis BC. Nah, berarti kan kita menggunakan kognisi ya analisisnya. Kalau DE garis DE, perhatikan garis DE itu sejajar dengan garis BC ya. BC itu kan apa? Bisa terjadi hanya jika apa? Apa? Ada yang ini bisa menjawab? Dan dibuktikan kan DE ya. DE sejajar dengan BC. Itu kan sudah diketahui ya kalau AF itu tegak tegak lurus dengan DE ya. Kemudian apalagi? Nanti berarti AF itu tegak lurus dengan DE dan AF itu juga tegak lurus dengan BC, ya kan? Nah, tadi kan kalau AF tegak lurus dengan DE itu kan sudah diketahui ya. Berarti kan ruas garis AF itu tegak lurus BC itu kenapa? Berarti kan jika apa? Segitiga mana yang kongruen dan persisian? Atau sudut? Sudut. Sudut apa? AGB ya. AGB dengan sudut AGC itu kan sudut persisian ya. Hmm. Dan dia kongruen, kongruen dan persisian. Ya, mungkin diminta coba dulu temennya. Kayla ya. Ada berapa soal yang dikasih? Ada 2, Bu. Hmm. Yang soal kedua. Nah, ini soal keduanya teman-teman boleh dicoba dulu. Yang bisa menjawab boleh langsung raise hand aja.
Saya izin nanya untuk soal yang latihan soal ini, itu kalau misalnya jawabnya langsung aja boleh nggak? Maksudnya kayak gak ditulis gitu langsung lisan. Iya, Boleh. Kayaknya lebih enak ditulis ya nih, soalnya biar teman-teman juga lihat cara-caranya gitu. Ya, mungkin apakah udah mungkin dicoba satu nomor ini dulu ya, biar saya melihat ya. Soalnya habis ini saya mau izin ke dokter dulu ya teman-teman, mohon maaf. Mungkin apa namanya satu nomor ini
Siapa kira-kira yang ini atau kelompok 4? Coba di ini. Mungkin Agni tadi mau nyoba, Agni. Nggak jadi Ram. Oke, kalau enggak mungkin kelompok 4 sudah punya jawabannya. Namsi dan teman-teman. Udah Ibu sebentar ya, kita share screen. Oke. Ini kuliah sampai jam berapa ya, Dinda? Sampai jam 17.15, Ibu. Oke. Oke, jadi di sini, dengar nggak suaranya? Jadi di sini ada kognisi analisisnya. Yang pertama itu ada garis DE sejajar dengan garis BC hanya jika garis AF tegak lurus dengan garis DE dan garis BC. Selanjutnya ada garis AF tegak lurus dengan garis BC hanya jika sudut AGB dan sudut AGC adalah sudut persisian serta kongruen. Lalu ada sudut AGB dan sudut AGC adalah sudut persisian serta kongruen hanya jika segitiga BAG kongruen dengan segitiga CAG. Lalu ada kognisi analisis yang keempat itu ada segitiga BAG kongruen dengan segitiga CAG hanya jika memenuhi postulat SDS. Lalu yang kelima ada sudut AFD dan sudut AFE adalah sudut siku-siku ada karena garis AF tegak lurus dengan garis DE yang diketahui. Lalu nomor 6 ada garis AF tegak lurus garis DE adalah segitiga siku-siku hanya jika sudut AFD dan sudut AFE adalah sudut siku-siku. Lalu yang ketujuh ada sudut AFD dan sudut AFE adalah sudut siku-siku hanya jika segitiga AFD kongruen dengan segitiga AFE dan segitiga AFD kongruen dengan segitiga AFE hanya jika memenuhi dalil segitiga siku-siku kongruen. Salah. Hah? Oke, di sini ada pernyataan. Pernyataannya itu ini harusnya sebelum mohon maaf ya Bu, ini kayaknya ada error. Jadi pernyataannya ada yang hilang-hilang. Seharusnya ini pernyataan yang pertama itu ada ruas garis AB, terus garis AB kongruen dengan terus garis AC, lalu ada garis AF tegak lurus dengan garis DE dan ruas garis BD kongruen dengan ruas garis CE. Alasannya itu ada diketahui. Lalu pernyataan yang kedua itu harusnya eh, sudut AFD dan sudut maaf bisa ke bawah. Sudut AFD dan sudut AFE itu adalah sudut siku-siku. Alasannya itu ada definisi. Karena dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Berdasarkan yang tadi, maka segitiga AGC dan segitiga AGB adalah segitiga siku-siku. Alasannya itu lawan definisi yang nomor 3.
Itu segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sebuah sudut siku-siku. Selanjutnya itu ada ruas garis AD kongruen dengan ruas garis AE. Itu postulat penjumlahan untuk ruas garis. Karena kan dari awal kita tahu ya, AB kongruen dengan AC dan BD kongruen dengan CE. Jadi kalau ditambah itu dapat ruas garis AD kongruen dengan ruas garis AC. Ruas garis AE, maaf, maaf, ruas garis AE. Yang segitiga dari atas sampai bawah. Selanjutnya itu ada pernyataan nomor 5. Pernyataan nomor 5 itu ruas garis AF kongruen dengan ruas garis AF. Alasan itu postulat refleksi untuk ruas garis. Lalu untuk pernyataan nomor 6 itu ada lalu segitiga siku-siku AGB dan segitiga siku-siku AGC itu kongruen untuk keduanya. Alasannya itu dalil segitiga siku-siku yang kongruen. Lalu nomor 7 sudut sudut B kongruen dengan sudut C dan sudut A kongruen dengan sudut A. Alasannya itu definisi poligon yang kongruen. Bisa di next. Lalu di sini ada pernyataan untuk pernyataan nomor 8 yaitu ruas garis GF kongruen dengan ruas garis GF itu alasannya itu postulat refleksi untuk ruas garis. GF atau AG ya? Mohon maaf Bu, tadi ada kendala koneksi. Selanjutnya itu ada pernyataan ke-9 tadi sudut sudut DAG ya sudut DAG itu kongruen dengan sudut di GCE. Karena itu alasannya itu definisi poligon yang kongruen. Lalu nomor 11 itu sudut GBD dan sudut GCE, sudut GBD dan sudut GCE itu adalah sudut yang bersisian. Alasannya itu lawan definisi dari sudut bersisian. Itu sudut bersisian adalah dua sudut yang mempunyai titik sudut dan sisi bersekutu di antara dua sinar yang titik pangkalnya bersekutu. Lalu yang nomor 12 itu sudut
YPD dan sudut GCE adalah sudut bersisian yang kongruen. Alasannya itu dalil. Jika dua ruas garis berpotongan dan membentuk dua sudut bersisian yang kongruen, maka dua garis tersebut tegak lurus sesamanya. Selanjutnya, pernyataan yang terakhir atau pernyataan 13 didapat garis DE itu sejajar dengan garis BC. Untuk alasannya itu dalil. Jika dua garis tegak lurus dengan garis yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Apakah sudah benar, Bu? Jika seperti itu. Ya, mungkin nanti perlu ditulis ulang lagi ya, Ramsi ya. Iya, Bu. Tadi kayaknya error nih, Fel. Iya, Mohon maaf ya, Bu. kayaknya ada beberapa mungkin yang kurang tepat ya. Nanti jadi ditulis ulang lagi ya. Ya, baik, Ibu. Ya, mungkin itu nanti silakan diperbaiki teman-teman yang lain juga apa namanya mencoba menulis menulis ya apa namanya tadi soalnya sudah diberikan oleh kelompok 4. Kemudian nanti ada satu soal lagi ya nomor 2 ya dari kelompok 4 ya. Nah, itu mungkin juga bisa dikerjakan. Jadi ada 2 soal ya untuk pertemuan hari ini terkait pembahasan mengenai jajar genjang. Ya, artinya kalau kalian sudah mengetahui ya definisi tadi ya, jadi asal mulanya dari jajar genjang, trapesium, persegi, persegi panjang ya, berarti ibaratnya udah tahu silsilahnya ya, silsilah dari segi 4 itu apa yang ini. Nah, itu kadang-kadang yang masih kurang agak-agak kurang pas di lapangan ya, apa namanya, kita bisa menggunakan definisi-definisi yang sudah kita bahas hari ini ya eh, terkait dengan jajar genjang. Jadi ada jajar genjang, ada trapesium, ada persegi panjang ya, ada belah ketupat. Nah, itu asal mulanya itu seperti itu. Definisi-definisinya ya. Nanti teman-teman coba baca kembali ya apa namanya pembahasan hari ini dan kelompok 4 juga mungkin materinya di-share juga di kelas ini ya. Saya mohon maaf nggak bisa sampai selesai ya untuk hari ini karena mau ke dokter ya ini lagi kurang sehat ya. Jadi nanti kita ketemu lagi kapan tuh Adinda ya minggu depan ya. Ini tuh tanggal berapa sih? Minggu depan tanggal 28, Ibu. Oh, 28 ya. Cuman kita punya utang satu kalau nggak salah ya, Dinda ya. Iya, betul, Ibu. Punya utang satu. Nah, nanti mungkin utang satu itu kita laksanakan secara daring. Jadi minggu depan kan kalian kena luring ya. Nah, pekan depannya lagi pada saat daring nanti tolong diselipin supaya pada tanggal 13 Desember itu kita sudah selesai kuliah. Ya, kan itu akhir tahun kan pada tanggal merah banyak tuh kalian juga pastinya pengen cepet libur juga kan. Iya, betul, Bu. Ya, nanti UASnya itu maksudnya tinggal memikirkan UASnya kalau bisa sebelum libur Natal itu kita sudah UAS gitu sehingga apa namanya kalian udah bebas ya, maksudnya udah selesai perkuliahan. Gitu ya, Dinda ya. Nanti bisa dibicarakan dengan teman-temannya ya. Baik, Ibu. Ibu mohon maaf Hmm, untuk nanti berarti di tanggal 12-nya itu kan adanya KP dan kelas ya Bu ya. Nah itu untuk KP-nya itu di lain harinya atau ya dibikin kan kita satu? kuliah masih berapa kali lagi sih? 4 kali ya kalau dilihat dari materinya kalau nggak salah ya. Iya betul Ibu. 4 kali kan. Nah, itu kan tanggal 28, tanggal 5, tanggal 12. Nah, nanti diambilin nih di pekan tanggal 1 sampai 4 ini yang mana ada jam kosong nanti bisa kita gunakan gitu. Oh iya baik Ibu. Yang pas jam daring aja ya, biar nggak repot. Baik Ibu. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya, mungkin pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan. Nanti teman yang lain tolong
tugasnya tadi 2 soal nanti ditulis dan nanti dikumpulkan ya, Adinda ya, di drive atau di mana ya, yang ini ngumpulin tugasnya ya. Iya, baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman atas kehadirannya. Ini banyak yang nggak masuk ya, Dinda ya? Sebenarnya ada masuknya banyak Ibu, cuma ada yang gabung device sama temennya dan juga ada yang sinyalnya keluar masuk terus Ibu. Hmm. Terus juga ada Kenapa? satu mahasiswa yang izin dispensasi Ibu, karena ada Oh, kegiatan. oke, jadi kenapa ya? Maksudnya dia lagi di rumah ya, apa di kampus? Ini Iya Bu, teman-temannya. ada beberapa yang masih di kampus dan ada juga yang lagi mungkin masih ada di jalannya Ibu. Oh, gitu. Oke, ya udah. Cuman masalah, maksudnya cuma ini aja ya. Kalau kuliah online berarti harus duduk ya. Maksudnya jangan lagi di jalan, lagi di mana. Jadi walaupun kalian kelas online, tetap aja dianggap itu ada kuliah luring. Jadi tetap diem di rumah gitu ya. Atau kalau misalnya memang ada kegiatan di kampus, ya duduk di kampus. Benar-benar ini nanti sayang ya. Apa namanya kalau hanya datang tapi terlewat aja gitu maksud saya ya. Jadi dianggap aja sebagai jam kuliah biasa, walaupun itu dilakukan secara online ya. Sayang nanti waktunya kalian. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Terima kasih Ibu. banyak kasih Ibu. Ibu, Terima kasih jabatan banyak Ibu. Ibu.